Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang tujuan dan hikmah puasa Ramadan. Sebagai orang yang beriman, kita meyakini bahwa di balik ketentuan-ketentuan syariat, termasuk ibadah puasa yang kita lakukan, pasti mengandung hikmah dan tujuan. Ada kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan-kemaslahatan yang akan dirasakan oleh orang yang melakukannya. Di dalam puasa Ramadan, kita sering mendengar para mubaligh, para da'i menyampaikan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Intinya ayat ini menjelaskan bahwa tujuan ibadah puasa itu diwajibkan agar orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita semua juga mengetahui bahwa takwa itu adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah yang kemudian berwujud pada sikap kehati-hatian. Kita khawatir apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu kali Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berdialog dengan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Beliau bertanya kepada Ubay, "Wahai Ubay, apa itu takwa?" Mendengar pertanyaan itu, maka sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an juga balik bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wahai Umar, jika engkau berada dalam satu perjalanan, di hadapanmu banyak onak dan duri, apa yang kamu lakukan? Mendengar pernyataan ini, maka Umar pun menjawab, aku akan terus berjalan dengan berhati-hati agar duri-duri itu tidak sampai mengenai kulitku. Kemudian Ubay bin Ka'ab menimpali, demikianlah yang dimaksud dengan takwa, wahai Umar. Dari dialog singkat ini kita bisa memahami bahwa takwa itu adalah hati-hati. Orang yang bertakwa adalah orang yang berhati-hati dalam setiap tindakannya, dalam setiap keputusan-keputusan yang dia ambil. Apa yang dimaksud berhati-hati di sini? Yang dimaksud dengan berhati-hati di sini adalah mencocokkan ataupun menyesuaikan semua tindakan dan perbuatannya dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan bahasa yang lebih halus, orang yang bertakwa berupaya untuk mengkomunikasikan, melihat kepada apa yang dia lakukan, kepada apa yang dia kehendaki, apakah kehendak dan keinginannya itu sesuai dengan apa yang dikehendaki dan diinginkan Allah ataupun tidak. Jadi menyelaraskan keinginannya, kehendaknya dengan kehendak Allah, itulah kehati-hatian bagi orang yang bertakwa. Dia tidak akan berbuat serampangan, dia tidak akan berbuat semaunya, karena belum tentu apa yang dia kehendaki itu sejalan dengan yang dikehendaki oleh Allah. Lalu bagaimana kita mengetahui apa yang dikehendaki Allah terhadap diri kita, orang-orang yang beriman? Jalan satu-satunya adalah dengan berupaya untuk mengetahui apa yang diinginkan Allah itu melalui apa yang disampaikan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan syariat. Orang yang bertakwa kepada Allah akan menjadikan syariat sebagai panduan hidupnya. Dia akan berjalan di atas garis syariat, bukan berjalan di atas keinginan dan kehendak hawa nafsunya. Hadirin yang berbahagia, itu tujuan ibadah puasa secara umum.
Tetapi kalau kita mau meneliti lebih dalam, kalau kita mau mengkaji lebih jauh, ternyata manfaat-manfaat ataupun kebaikan-kebaikan yang dirasakan oleh orang yang sedang berpuasa ataupun orang yang telah melakukan ibadah puasa sangat banyak sekali. Nah, inilah yang disebut dengan hikmah. Hikmah adalah manfaat-manfaat ataupun kebaikan-kebaikan yang dirasakan oleh seseorang ketika dia melakukan satu perbuatan. Karena itu hikmah ini sifatnya individual. Sangat boleh jadi apa yang dirasakan oleh seseorang berbeda dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tetapi secara umum, terhadap perbuatan yang sudah berulang-ulang dilakukan oleh orang banyak, maka akan ada kesepakatan-kesepakatan tentang hikmah yang dikandung di balik perbuatan itu. Demikianlah dengan puasa Ramadan. Paling tidak ada 4 hal yang bisa kita petik dari ibadah puasa yang kita lakukan. Ada 4 hikmah yang bisa kita jadikan pelajaran. Yang pertama, bahwa puasa mengajarkan kita untuk bersabar. Sabar secara bahasa berasal dari kata as-sabru, yang artinya adalah al-habsu, menahan ataupun menahan diri terhadap sesuatu. Bisa menahan diri terhadap kepemilikan, bisa menahan diri terhadap tindakan untuk melakukan sesuatu. Tapi secara umum, al-habsu artinya adalah menahan. Orang yang melakukan tindakan-tindakan dengan sabar, berarti dia bisa menahan keinginan-keinginannya untuk tidak berbuat secara sembrono, tidak berbuat secara serampangan, tetapi dia berbuat dengan penuh kehati-hatian. Sabar secara bahasa ini dekat pengertiannya dengan as-siyam secara kebahasaan, yaitu al-imsak, juga artinya menahan diri. Nah, pengertian kebahasaan ini tidak akan jauh dengan definisi ataupun pengertian istilah. Hanya saja mungkin yang perlu dijelaskan adalah menahan diri dari apa, dari kapan dan sampai kapan. Nah, disinilah kita akan melihat perbedaan antara as-sabru dengan al-imsak. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau memperoleh tanah ataupun ya katakanlah sebidang tanah yang luas di Khaybar. Karena itu Umar bin Khattab seperti bingung bagaimana memanfaatkan tanah tersebut. Umar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Lalu apa perintahmu terhadap tanah itu?" Maka Rasulullah pun mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, jika engkau mau, jika engkau suka, maka wakafkanlah tanah itu. In syi'ta habasta, jika engkau suka, tahanlah tanah itu." Nah, kata-kata yang digunakan oleh Rasulullah adalah habasa. Walaupun kemudian difahami bahwa habasa yang dimaksud di sini adalah waqafa. Tahan harta itu, lalu berikan manfaatnya kepada orang banyak. Mendengar pernyataan Rasulullah SAW itu, maka Umar bin Khattab pun menyedekahkan harta yang ada di Khaybar itu, sebidang tanah yang di Khaybar. Dia sedekahkan manfaatnya kepada orang banyak dengan catatan harta itu tidak boleh diwariskan, tidak boleh diperjualbelikan, dan tidak boleh dihibahkan. Inilah yang disebut dengan harta wakaf. Yang ditahan adalah hak kepemilikan, sehingga si wakif untuk selamanya tidak lagi memiliki hak kepemilikan terhadap harta itu. Meskipun demikian, di luar dirinya, orang lain juga tidak memiliki hak kepemilikan. Orang-orang yang berada di luar dirinya boleh memanfaatkan harta tersebut, boleh menggunakannya sepuas-puasnya sampai kapanpun, tetapi tidak berhak untuk mengalih kepemilikannya kepada orang lain. Itu yang disebut dengan wakaf. Nah, wakaf ini
bahasa yang digunakan oleh Rasulullah adalah habasa. In syi'ta habasta. Lalu apa hubungannya dengan imsak? Kalau habasa itu menahan diri, menahan untuk tidak melakukan sesuatu, menahan kepemilikan, maka upaya menahan itu tidak ada batas waktunya. Tetapi kalau imsak, menahan diri dari segala yang membatalkan, punya batas waktu. Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan bahwa sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat, ketiga-tiganya ini tidak punya batas waktu. Ketika kita harus bersabar di dalam ketaatan, maka tidak layak kita bertanya, sampai kapan ketaatan ini harus saya lakukan? Begitu juga sabar terhadap kemaksiatan, tidak melakukan kemaksiatan, juga tidak ada batas waktunya. Sabar terhadap ketetapan dan takdir Allah, juga tidak ada batas waktunya. Karena selama kita masih hidup di dunia ini, semua yang terjadi adalah berada dalam ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sabar. Kedua, puasa mengajarkan kita untuk ikhlas. Orang yang berpuasa, hanya dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu kualitas puasanya. Karena itu, keikhlasan hatinya benar-benar harus dijaga. Karena kalau dia beribadah hanya karena pandangan orang lain, penilaian orang lain, maka ibadah puasanya ini tidak akan bisa bertahan lama. Demikianlah ikhlas. Ikhlas artinya murni, tidak bercampur dengan apapun. Orang yang ikhlas, maka artinya murni dari harapan-harapan, dari tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat air yang murni, air yang belum bercampur dengan zat-zat lainnya akan lebih mudah bertahan lama. Demikian juga hati manusia. Hati manusia yang masih murni mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mampu bertahan untuk jangka waktu lama dalam melakukan amal-amal kebaikan. Tetapi hati yang sudah bercampur dengan keinginan-keinginan dan tujuan-tujuan selain Allah, maka amal soleh yang dia lakukan tidak akan bertahan lama. Ketika ada pujian, bisa jadi dia bersemangat. Tetapi ketika ada cacian, ketika ada cercaan, ketika ada yang menjatuhkan, maka saat itu pula amalnya akan terhenti. Tidak demikian halnya dengan orang-orang yang ikhlas. Inilah yang diajarkan oleh ibadah puasa. Kemudian yang ketiga, puasa mengajarkan kita untuk memiliki keinginan yang kuat atau yang disebut dengan iradah. Sabar dan ikhlas di dalam ketaatan tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kemauan yang kuat. Orang yang lemah kemauannya akan menjalankan perintah itu dengan separuh hati. Dia tidak yakin bisa menjalankan perintah itu dengan sebaik-baiknya. Orang yang berpuasa, keinginannya sudah dipersiapkan sejak dia berniat bahwa dia akan melakukan puasa di keesokan harinya. Malam harinya dia makan sahur. Persiapan-persiapan ini membuat psikisnya, membuat fisiknya lebih siap. Ini menandakan bahwa dia benar-benar berkeinginan untuk melakukan ibadah puasa. Karena itu ibadah puasa yang dilakukannya di siang hari lebih bertahan, lebih mampu dikondisikan pada kebaikan dan amal soleh dibanding orang-orang yang melalui ibadah puasa itu sebagai sesuatu yang bersifat rutinitas tanpa persiapan-persiapan tertentu, tanpa memperbaharui keinginan-keinginannya. Hadirin yang dirahmati Allah, begitulah di dalam kehidupan kita. Hanya orang-orang yang memiliki kemauan yang kuat yang bisa meraih kesuksesan, yang bisa sampai kepada tujuan yang dia inginkan.
dan ini diajarkan oleh ibadah puasa. Yang keempat, orang yang berpuasa menyadari bahwa dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak melakukan hubungan suami istri adalah sementara waktu. Ada nanti waktunya dia akan berbuka, dan setelah dia berbuka, apa yang tidak dibolehkan tadi menjadi kembali dibolehkan. Inilah hendaknya disadari oleh orang-orang yang beriman, bahwa ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada batas waktunya, karena Allah tidak akan menimpakan sesuatu ujian, suatu musibah kepada seseorang yang tidak mampu memikulnya. Allah tidak akan membebankan sesuatu di luar batas kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan sesuatu kecuali sesuai dengan kemampuan orang yang diberi beban itu. Terhadap apa yang terjadi hari ini, kita harus yakin bahwa ujian ini tidak diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali sesuai dengan batas dan kemampuan kita. Meskipun demikian, tidak dibenarkan kita untuk pasrah begitu saja, tidak melakukan apapun. Kita dituntut untuk terus berikhtiar, karena orang bertakwa adalah orang yang berhati-hati. Dia terus berjalan mencapai tujuan yang dia inginkan dengan penuh kehati-hatian. Inilah yang dijelaskan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an ketika ditanya oleh Umar bin Khattab. Kita terus berhati-hati, beraktivitas dengan memenuhi standar-standar kesehatan, dengan berupaya untuk menjaga jarak, dengan mencuci tangan, dengan tidak berada di dalam kerumunan. Ini adalah bentuk kehati-hatian kita. Tujuannya agar apa yang kita lakukan itu sesuai dengan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menginginkan kita untuk tidak menjerumuskan diri di dalam kebinasaan. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Rasulullah juga menyatakan, la darara wa la dirara. Janganlah berbuat sesuatu yang memudaratkan dirimu, dan jangan berbuat sesuatu yang memudaratkan orang lain. Nah, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita, karena pada hakikatnya diri kita ini bukan kita yang memiliki. Karena itu segala sesuatu yang akan kita lakukan harus memperhatikan apa yang diinginkan Allah dan Rasul-Nya terhadap setiap keputusan dan tindakan yang kita lakukan. Nah, inilah sebenarnya pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan setiap tahunnya. Di penghujung Ramadan ini, alangkah baiknya jika kita kembali memeriksa niat kita. Kita memeriksa keinginan kita untuk mencapai tujuan. Apakah sudah berubah? Apakah sudah bergeser? Apakah sudah kendur? Kalau memang sudah terjadi perubahan-perubahan itu, masih ada sisa beberapa hari lagi untuk kita memperbaikinya. Mudah-mudahan kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan bisa mencapai tujuan dari puasa itu sendiri, menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.